Perkenalkan, nama saya Prilianisa Putri Sutarsa dengan NIM 857240948. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD, saya akan sedikit menjelaskan tentang perjalanan melalui sistem pencernaan. Organ sistem pencernaan ini membantu tubuh untuk mengurai dan menyerap makanan. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Pertama, dari makanan akan masuk melalui mulut. Di mulut ini, kita akan mengubah makanan menjadi potongan kecil dengan bantuan gigi dan air liur. Dari mulut, kita akan menuju ke esofagus atau bisa disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan ini saluran berbentuk seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Ini adalah perjalanan membawa makanan dari mulut ke lambung. Tujuan selanjutnya, kita akan menuju ke lambung. Nah, lambung ini berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan akan menggiling dan bercampur dengan cairan lambung. Lambung ini menampung makanan sementara sebelum masuk ke usus kecil. Di sini, setelah sekitar beberapa jam, makanan akan berubah menjadi cairan kental seperti bubur yang disebut dengan kimus. Lambung ini melepaskan asam lambung atau bisa disebut dengan asam klorida yang sangat kuat untuk membunuh bakteri dan enzim seperti pepsin yang mulai mencerna protein. Nah, di samping itu ada bagian-bagian saluran pencernaan atau tempat utama penyerapan nutrisi lainnya. Ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati memproduksi cairan empedu, mengurangi lemak, melenyapkan racun, dan membantu memecahkan lemak menjadi butiran kecil agar mudah dicerna. Kantong empedu untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati. Dan ada pankreas. Ini menghasilkan enzim yang membantu mengurai makanan untuk mencerna protein dan lemak. Selanjutnya, kita akan menuju ke usus kecil, atau bisa disebut dengan usus halus. Nah, makanan ini akan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya bisa mencapai 6-7 meter loh. Di dalam usus kecil ini, terdapat cairan khusus untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan, protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian, sari makanan ini diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar ini menyerap vitamin dan air dari makanan, menyisakan massa lembut atau sisa-sisa makanan yang telah diserap usus kecil. Di usus besar ini, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli, yang dapat membantu proses pembusukan sisa makanan. Di proses ini, mengubah sisa makanan yang cair menjadi bentuk yang lebih padat. Di pembusukan, sisa makanan ini akan menghasilkan kotoran atau feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Nah, setelah dari usus besar ini, kita akan pergi ke rektum. Kotoran yang telah dihasilkan dari usus besar akan dibawa ke rektum. Ini berperan sebagai penyimpanan sementara kotoran atau feses. Ketika rektum terisi penuh oleh kotoran, maka saraf akan mengirimkan respon agar menimbulkan rasa ingin buang air besar. Yang terakhir adalah anus. Anus ini adalah lubang di bagian lubang pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya kotoran dari tubuh. Jadi, kesimpulannya adalah makanan diolah dimulai di mulut dan terus melalui kerongkongan menuju lambung. Proses pemecahan nutrisi diselesaikan dan diserap di usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap kemudian bergerak ke usus besar untuk diserap airnya, dipadatkan menjadi feses dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Secara garis besar, proses ini meliputi pencernaan, yaitu di mulut, lambung, usus halus. Penyerapan itu di usus halus, sedangkan eliminasi untuk proses pembuangan itu di usus besar, rektum, dan anus. Baiklah, cukup sekian video praktikum saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di video praktikum berikutnya. Bye!